Kebun rahasia. Mungkin sudah terkubur selama 10 tahun. Dia berkata pada dirinya sendiri, mungkin itu kunci taman, pikirnya. Memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah makan malam, Martha menceritakan kepada Mary semua tentang hanya di rumah, Ibu telah mengirimimu hadiah, katanya. Dia mengeluarkan tali lompat dengan pegangan bergaris dan menunjukkan kepada Mary cara melompat. Ibumu sangat baik, kata Mary. Dia bertanya-tanya bagaimana Ibu Mary dapat menemukan uang untuk membelikannya tali dengan semua mulut lapar untuk diberi makan. Mary selalu melompat, dan semakin dia melompat, semakin kuat. Dia tumbuh. Pipinya menjadi merah, dan wajahnya yang polos mulai terlihat hampir cantik. Suatu hari ketika Mary melihat burung robin di taman, hal yang luar biasa terjadi. Bagi Mary, itu hampir seperti sihir. Hembusan angin kecil meniup beberapa tanaman yang ivy di dinding, dan di bawah dedaunan dia mencobanya dikunci. Dan meskipun sangat kaku, dia memutarnya. Saat berikutnya, dia berdiri di dalam taman rahasia. Itu adalah tempat yang tampak paling indah dan paling misterius yang hampir dilihat Mary. Itu ditumbuhi rumput dan tidak rapi. Tetapi dia bisa melihat tanaman mulai tumbuh di tanah. Dia mencabut rumput liar untuk memberi ruang bagi bunga musim semi untuk tumbuh. Sekarang mereka terlihat seperti bisa bernapas, pikirnya. Lalu dia berbisik pada dirinya sendiri. Saya adalah orang pertama yang berbicara di sini selama 10 tahun. Waktu berlalu dengan cepat. Saat Mary membersihkan ilalang dan rumput malam, Mary ingin memberitahu Martha rahasianya. Tetapi dia tahu bahwa ini bukan ide yang baik. Dia mungkin dilarang untuk pergi ke taman rahasia lagi. Jadi, alih-alih dia berkata, saya ingin taman kecil untuk menanam sesuatu. Wah, itulah yang Anda butuhkan untuk membuat Anda sibuk, kata Martha. Aku akan minta Dikon membawa beberapa peralatan berkebun dan benih untuk ditanam. Mary bekerja dengan tangannya setiap hari di taman rahasia. Dia berhati-hati agar Ben Weatherstaff tidak melihat kemana dia pergi. Tapi Ben melihat perubahan dalam dirinya. Suatu hari katanya, udara segar baik untukmu. Kamu kurang kurus dan kulitmu kurang kuning. Dikon. Suatu hari, Mary melihat seorang anak laki-laki duduk di bawah pohon. Dia tampak berusia sekitar 12 tahun. Dia bermain di pipa. 2 kelinci dan seekor tupai berada di dekatnya. Mereka seperti mendengarkan lagu yang dimainkan. Anak laki-laki itu bangkit dengan hati-hati karena dia tidak ingin mengikuti binatang-binatang itu. Dia memiliki mata biru dan wajah bulat merah muda. Saya Dikon, katanya kepada Maria. Aku sudah membawa peralatan berkebun dan beberapa biji bunga. Dikon memiliki senyum yang baik dan lembut, dan Mary merasa bahwa dia cukup mengenalnya dengan baik. Dia merasa bahwa jika hewan liar bisa mempercayainya, maka dia juga bisa mempercayainya. Apakah Anda tahu tentang taman rahasia? Tanya Mary. Aku pernah mendengarnya, Dikon menjawab. Tapi aku tidak tahu di mana ini. Ikutlah denganku, kata Mary. Mary berhati-hati agar tidak ada yang melihat mereka, dan kemudian dia membawa Dikon melalui pintu di dinding. Dikon sangat terkejut. Ini adalah sebuah tempat yang aneh dan indah. Dia berkata, ini seperti berada dalam mimpi. Dikon melihat sekeliling ke semua tanaman dan pohon yang menurut Mary sudah mati. Semua ini akan tumbuh, katanya. Akan ada bunga dan mawar di mana-mana dalam beberapa minggu.
Deacon dan Mary bekerja sama untuk membersihkan rumput liar dan kayu mati. Mary merasa bahwa dia belum pernah mengenal orang seperti Deacon. Dia mencoba berbicara dengan suara yang hangat dan ramah, seperti suara Deacon dan Martha. "Apakah kamu menyukaiku?" dia bertanya. "Ya benar," dia tertawa. "Robin yang menyukaimu malam itu setelah makan malam." Nyonya Medlock mengajak Mary menemui Mr. Craven. "Dia akan pergi ke luar negeri besok, dan dia ingin bertemu denganmu dulu," dia berkata. Maria merasa sedikit takut. Dia merasa yakin bahwa dia tidak akan menyukai Mr. Craven dan bahwa dia tidak akan menyukainya. Tapi dia menemukan bahwa Mr. Craven tidak terlalu menakutkan dan punggungnya tidak terlalu bengkok. Wajahnya tampan, tapi dia tampak sedih dan khawatir. Dia bertanya kepada Mary, apakah ada sesuatu yang dia ingin Mary meminta di sebidang kebun untuk menanam bunga sendiri. "Tentu saja," kata pamannya. "Kami boleh mengambil sedikit yang tidak terpakai." Mary senang. Sekarang dia bisa membuat taman rahasia untuknya. Malam yang sama, Mary terbangun oleh angin yang menderu di sekitar rumah. Dia tidak bisa tidur, dan saat dia berbaring di tempat tidur, dia mendengar suara tangisan lagi. "Itu bukan angin," pikirnya. "Aku akan mencari tahu dan mana suara itu berasal." Mary mengambil lilin untuk menerangi jalannya di sepanjang koridor yang gelap. Tiba-tiba dia melihat cahaya dan bawah salah satu pintu. Suara tangisan datang dari balik pintu dan Mary tahu bahwa itu adalah seorang anak. Dia dengan lembut membuka pintu dan melihat seorang anak laki-laki berbaring di tempat tidur menangis. Ketika anak laki-laki itu melihat Maria, dia langsung berhenti menangis. "Apakah kamu hantu?" dia bertanya dan tampaknya sangat ketakutan. "Tidak, saya Mary Lennox," jawabnya. "Kamu siapa?" "Saya Colin, putra Tuan Craven," kata anak laki-laki itu. "Kalau begitu, aku pasti sepupumu," kata Mary. "Jangan Anda tahu bahwa saya datang untuk tinggal di sini." "Tidak," dia menjawab. "Tidak ada yang memberitahuku." "Kenapa?" tanya Mary. "Karena aku takut orang akan melihatku. Aku tidak akan membiarkan orang melihatku dan membicarakanku." "Mengapa?" tanya Maria. Dia merasa lebih bingung dengan setiap saat yang berlalu. "Karena saya selalu sakit, dan saya harus tetap di tempat tidur. Para pelayan tidak diizinkan untuk berbicara tentang saya. Ayah saya tidak akan membiarkan siapapun menyebut saya. Dia takut aku akan tumbuh dengan punggung yang bengkok. Ayahku membenciku karena ibuku meninggal saat aku lahir." "Apa kau selalu di sini?" tanya Mary hampir. "Selalu," kata Colin. "Jika aku keluar, orang-orang menatapku, dan aku membencinya. Jika kamu tidak suka orang melihatmu," Mary berkata, "apakah aku harus pergi?" "Oh tidak," Colin menjawab dengan cepat. "Kamu harus tinggal dan berbicara denganku." Mary meletakkan lilinnya di atas meja dekat tempat tidur dan duduk di kursi. Mereka berbicara lama sekali. Colin ingin tahu semua tentang Mary dan tentang kehidupan di Miss Sedgewood. Dia memberitahu betapa tidak bahagia dan kesepiannya dia, meskipun dia diberi apapun yang dia inginkan. "Semua orang yang melakukan apa yang saya katakan," Colin berkata, "saya akan sakit jika mereka tidak melakukannya." "Apakah Anda pikir Anda akan sembuh?" Mary bertanya. "Kurasa tidak," jawab Colin. "Tidak ada yang percaya aku akan hidup sampai aku dewasa. Mari kita bicara tentang sesuatu yang lain. Berapa usiamu?" "Aku berumur 10 tahun sepertimu," kata Mary. "Bagaimana kamu tahu aku berumur 10 tahun?" dia bertanya. "Karena ketika kamu lahir, ayahmu mengunci pintu taman dan mengubur kuncinya." "Sudah dikunci selama 10 tahun," jawab Mary. "Taman apa?" tanya Colin. "Itu adalah taman yang dibenci Mr. Craven," kata Mary dengan gugup. "Dia mengunci pintu. Tidak ada yang tahu di mana dia mengubur kuncinya." "Seperti apa taman itu?" Colin bersikeras.
Sudah dikunci selama 10 tahun. Mary berkata dengan hati-hati dan tidak ingin dia tahu bahwa dia telah menemukannya. Tapi sudah terlambat untuk berhati-hati. Colin sangat senang dengan ide sebuah taman tersembunyi. Aku akan membuat mereka membuka pintu, katanya. Wah tidak, seru Mary. Mari kita rahasiakan. Jika mereka membuka pintu, itu tidak akan pernah menjadi rahasia lagi. Jika suatu hari kita menemukan pintunya, kita bisa masuk ke dalam dan tidak ada yang akan mengetahui kecuali kita. Saya ingin itu, kata Colin. Aku tidak pernah punya rahasia sebelum dia lelah berbicara. Dan saat dia tertidur, Mary pergi diam-diam. Cuaca basah. Pagi selanjutnya, Mary memberitahu Martha bahwa dia telah menemukan Colin. Martha sangat marah. Dia pikir dia bisa kehilangan pekerjaan karena membiarkan Mary menemukan anak laki-laki itu. Jangan khawatir, kata Mary. Colin senang untuk lihat aku. Dia ingin melihatku setiap hari. Kau pasti telah menyihirnya, kata Martha. Ada apa dengannya? Maria bertanya. Martha memberitahu Mary bahwa Colin tidak pernah diizinkan berjalan. Ayahnya mengira punggungnya lemah, meskipun seorang dokter terkenal telah memeriksanya dan mengatakan bahwa dia akan menjadi kuat jika dia banyak keributan. Kebun rahasia. Terbuat dari dia, Colin masih menjadi manja dan diizinkan untuk melakukan segala sesuatu yang dia ingin. Colin mengira dia akan mati, kata Mary. Ibu mengatakan bahwa dia tidak punya alasan untuk hidup. Jika dia tertutup dalam dirinya, kamar sepanjang waktu, kata Martha. Saya senang berada di luar, kata Mary. Apakah menurut Anda itu akan membantu Colin? Oh, saya tidak tahu, kata Martha. Dia memiliki temperamen yang buruk ketika dia dibawa ke kebun. Dia marah karena dia mengira salah satu tukang kebun sedang menatapnya. Dia menangis sampai merasa sakit. Jika dia pernah marah padaku, saya tidak akan pergi menemuinya lagi, kata Mary. Ketika Mary selanjutnya pergi menemui Colin, dia bercerita tentang Deacon. Dia tidak seperti orang lain. Semua binatang di tegalan mencintainya. Ketika dia memainkan pipinya, mereka datang untuk mendengarkan. Laut pastilah tempat yang indah, kata Colin. Tapi aku tidak bisa pergi ke sana. Aku akan mati. Bagaimana Anda tahu bahwa Mary bertanya? Dia merasa sedikit kesal dengan Colin. Dia tampaknya senang dengan pemikiran bahwa dia bisa mati. Karena semua orang bilang, aku akan mati, jawab Colin. Saya pikir saya ayah akan senang ketika aku mati. Aku tidak percaya itu, kata Mary. Dokter terkenal itu benar. Mereka harus membuat keributan jauh lebih sedikit dari Anda dan menginginkan Anda dengan pergi keluar. Jika kamu bisa melihat Deacon, kamu pasti ingin sembuh. Kemudian Mary memberitahu Colin tentang keluarga Deacon yang tidak punya uang, tetapi semuanya sehat dan ceria. Hujan selama seminggu, jadi Mary tidak bisa mengunjungi taman. Mereka cuaca sangat buruk dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Colin. Mereka membaca. Buku dan berbicara bersama. Dan untuk pertama kalinya Mary mendengar Colin tertawa. Colin sering berbicara tentang taman rahasia dan bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Mary merasa bahwa dia belum bisa menceritakan rahasianya. Jadi dia masih tidak memberitahu dia bahwa dia tahu di mana taman misterius itu. Saya akan menunggu sampai hujan berhenti sebelum saya memutuskan apa yang harus saya lakukan, pikir Mary. Pada hari ketika hujan selesai, Mary bangun lebih awal untuk menemukan bahwa sinar matahari mengalir melalui jendelanya. Dia pergi dengan cepat ke taman rahasia, dan dia menemukan bahwa Deacon sudah ada di sana. Saya tidak bisa tinggal di tempat tidur pada pagi seperti ini, katanya. Lihatlah taman itu. Hujan dan sinar matahari membuat tanaman baru mulai tumbuh di bumi. Ada beberapa krokus ungu, oranye, dan emas. Mary sangat senang melihat mereka dan dia mencium mereka. Robin sedang membangun sarang. Kita tidak boleh menonton terlalu dekat,
Deacon berkata, dia akan tinggal di sini bersama kita jika kita tidak membuatnya takut. Seminggu penuh telah berlalu sejak Mary melihat Deacon. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukan Colin. Jika dia datang ke taman ini, dia akan lupa bahwa dia sakit, kata Deacon. Dia akan menjadi anak lain, melihat bunga-bunga dan hewan seperti kita. Ketika Mary kembali ke rumah di akhir hari, Martha mengatakan kepadanya bahwa Colin marah karena dia belum pernah melihatnya. Saya tidak akan mengizinkan anak laki-laki itu datang ke sini jika Anda tinggal bersamanya alih-alih saya, kata Colin. Kebun rahasia. Jika kamu mengirim Deacon pergi, aku tidak akan pernah masuk ke ruangan ini lagi, Mary menjawab. Kau egois, Colin mengamuk. Bagaimana denganmu? Mary menjawab dengan marah. Kau adalah anak paling egois yang kukenal. Yang aku akan mati, kata Colin. Tidak, bukan kau, Maria menjawab. Anda hanya mengatakan itu untuk membuat orang merasa kasihan pada Anda. Tetapi mereka tidak merasa kasihan. Kamu terlalu jahat. Mary berbaris ke pintu dan kemudian berkata dengan marah. Aku akan membantumu semua tentang Deacon dan rubah dan burung gagaknya. Tapi aku tidak mau sekarang. Dia membantu pintu di belakangnya. Kemudian ketika Mary ingat betapa kesepiannya Colin, dia merasa kasihan padanya. Aku akan pergi menemuinya besok, pikirnya. Aku akan pergi dan duduk bersamanya malamnya. Mary dibangunkan oleh suara teriakan dan tangisan Colin yang sedang marah, pikirnya. Dia meletakkan tangannya di atas telinga, tetapi dia tidak bisa menghalangi suara yang mengerikan itu. Seseorang harus menghentikannya. Dia pantas dihukum karena begitu egois. Dia membangunkan semua orang di rumah. Dia berlari ke kamar Colin dan berteriak padanya. Berhenti, aku benci kamu. Semua orang membencimu. Anda akan berteriak sampai mati dan saya harap Anda melakukannya. Aku akan hidup selamanya dan selamanya. Colin tampak mengerikan, wajahnya bengkak karena menangis. Tetapi Mary terlalu marah untuk peduli. Jika kamu berteriak lagi, maka aku akan berteriak lebih keras. Dia memberitahunya, aku tidak bisa berhenti. Colin terisak-isak. Ada yang salah dengan punggungku. Saya akan memiliki punggung yang bengkok. Dan kemudian aku akan mati. Belikan dan biarkan aku melihat punggungmu, kata Mary. Dia menatap punggung kurus yang malang itu untuk waktu yang lama. Tidak ada yang salah dengan itu. Punggungmu lurus seperti punggungku. Dia memberitahunya. Colin berhenti menangis dan Mary duduk di samping tempat tidurnya berbicara dengan tenang sampai dia tertidur. Pagi selanjutnya, Mary bertemu Deacon di taman, dan dia memberitahu tentang Colin menangis di malam hari. Kita harus membawanya ke sini, anak malang, kata Deacon ramah. Ya, kita harus, kata Mary, menggunakan suara Yorkshire yang sama dan baik hati. Deacon tertawa. Bicaralah dengan suara Yorkshiremu kepada Colin, katanya. Itu akan membuatnya tertawa, dan ibu berkata tertawa itu baik untuk orang-orang ketika mereka sakit. Mary pergi menemui Colin hari itu juga. Dia bercerita tentang Deacon dan tupai-tupai yang disebut Nat dan Sal. Kemudian Colin berkata, maaf saya mengatakan bahwa saya akan mengirim Deacon pergi. Dia tampaknya anak yang luar biasa. Saya senang Anda mengatakan itu, kata Mary, karena dia datang untuk menemui Anda dan dia membawa hewannya. Dia tampak ceria. Dia tampak sangat bahagia, sehingga Mary berpikir bahwa dia akan memberitahunya rahasia besarnya. Bukan itu saja, katanya. Ada yang lebih baik lagi. Saya telah menemukan pintu ke taman. Colin sangat senang. Lalu kita bisa masuk dan mencari tahu apa yang ada di taman, teriaknya. Mary menunggu sebentar dan kemudian dia mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah berada di dalam. Itu sebabnya saya bisa memberitahu Anda banyak tentang hal itu. Aku tidak bisa memberitahu rahasiaku sampai aku yakin bahwa aku bisa mempercayaimu. Saat sarapan, Colin memberitahu perawatnya.
Laki-laki dan hewan-hewannya datang menemui saya, membawa mereka langsung ketika mereka tiba. Tak lama kemudian, Mary mendengar suara mengembik. Itu domba Deacon, katanya. Aku akan hidup selama dan selamanya. Deacon masuk. Dia tersenyum. Dia membawa seekor domba dan rubah kecilnya, mengikuti di belakangnya. Tupai duduk di suatu bahu dan burung gagak di bahu lainnya. Tupai lainnya ada di sakunya. Colin menatap heran. Deacon memberitahu domba itu kepada Colin dan memberinya sebotol untuk memberinya makan. Anak kecil itu sedang sibuk dan bahagia. Setelah beberapa saat, Colin menangis. Saya harus melihat semuanya. Saya harus melihat taman rahasia. Ya, tentu saja. Anda harus, kata Mary, dan Anda tidak boleh membuang waktu tentang hal itu. Mereka menempatkan Colin di kursi rodanya, dan Deacon mendorongnya di sepanjang jalan Taman Mary, memberitahu Colin semuanya tempat yang mereka lewati. Dan perjalanan menuju pintu menuju ke taman rahasia. Disinilah saya bertemu Ben Westerstock, katanya. Dan sinilah saya melihat burung robin. Lalu dia berkata pelan kepadanya, ini adalah taman rahasia. Mary melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat. Lalu Deacon mendorong kursi dengan cepat ke dalam. Colin memandangi pepohonan dan bunga-bunga. Dia mendengarkan kicauan burung yang merdu, dan dia merasakan hangatnya sinar matahari di wajahnya. Kulit pucatnya mulai menjadi merah muda saat dia menghirup ke bagian udara segar. Lalu dia berteriak, aku akan baik-baik saja. Aku akan hidup selama-lamanya hari itu. Dunia berubah untuk Colin. Memang benar, jawab kata Mary. Apakah menurutmu, kata Colin, bahwa itu dibuat seperti ini hanya untukku? Kau terdengar hampir sama Yorkshire seperti Deacon sekarang. Mary tertawa. Saya tidak ingin hari ini selesai, tapi saya akan kembali setiap hari, kata Colin. Sihir. Tentu saja, kata Deacon. Sekira kita akan memiliki Anda bekerja dan berjalan. Tapi tiba-tiba wajah merah Ben Westerstock menatap mereka dari atas tembok. Apa Anda lakukan di sana? Dia berteriak marah pada Mary. Kemudian dia melihat Colin dan mulutnya terbuka keheranan. Apakah kamu tahu siapa aku? Tanya Colin. Ya, tentu saja. Ben menjawab. Anda adalah anak malang yang selalu sakit. Colin duduk dengan marah. Tidak ada yang salah denganku. Aku akan kutunjukkan padamu. Dia menangis. Dia bangkit dari kursi dan dengan bantuan Deacon, dia berdiri tegak dan tinggi. Lihat aku, teriakan Ben, dan lihat. Kebun rahasia. Kamu anakku sayang, kata Ben. Dan dia menangis bahagia. Colin tetap berdiri. Tiba-tiba dia merasa semua ketakutannya meninggalkannya. Saya tidak takut lagi, serunya. Ini keajaiban taman rahasia, keajaiban yang membuat semua tanaman tumbuh kuat telah membuatku tumbuh kuat juga. Malam itu ketika Colin duduk bersama Mary, dia diam. Aku tidak akan menjadi anak yang malang dan sedih lagi. Jika saya percaya itu, saya akan kuat dan sehat, maka keajaiban akan mewujudkannya. Keesokan harinya, ketika anak-anak pergi ke taman, Colin menyuruh Deacon dan Mary untuk mengawasinya. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa keajaiban itu membuat saya sembuh, katanya. Dengan hati-hati mengambil beberapa langkah pada suatu waktu, Colin berjalan di sekitar kebun, wajahnya berseri-seri karena gembira. Tolong rahasiakan ini, katanya. Ketika saya bisa berjalan dan berlari dengan sangat baik, saya akan berjalan ke ruangan kerja saya dan berkata ini saya juga dan terkuat anak laki-laki manapun di Yorkshire. Tidak mudah untuk menjaga rahasia Colin. Taman ajaib membuat mata Colin bersinar dan wajahnya yang pucat menjadi merah muda. Setiap hari, Colin dan Mary melakukan latihan untuk lebih sehat. Mary tampak cantik dan Colin tidak terlihat sakit lagi. Setiap orang yang mengenal mereka bertanya-tanya tentang perubahan itu. Pada saat tanaman rahasia membuat keajaiban bagi Colin, Mr. Craven berpergian ke negara-negara yang jauh selama 10 tahun. Dia mencoba
melarikan diri dari kesedihannya, dan tidak ada yang bisa menghiburnya. Kemudian suatu hari ketika dia berjalan di Austria, dia duduk di tepi sungai. Dia merasa pikiran dan tubuhnya mulai rileks. Suara lembut air mengalir menemuinya dengan kedamaian. Dan tiba-tiba dia sehat dan bahagia. Pada malamnya yang sama, dia bermimpi tentang kebun istrinya di Misselworth rumah. Mimpi itu membuatnya memutuskan untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju ke taman. Saat dia berjalan perlahan menuju pintu tanah rahasia, semua kesedihannya datang bergegas kembali padanya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menemukan kunci taman, dan kemudian dia mendengar tawa dari sisi lain dinding. Kemudian pintu terbuka dan seorang anak laki-laki berlari keluar. Dia tinggi, tampan, anak laki-laki, dan Mr. Craven menatapnya tanpa berbicara. Colin berdiri diam dan menatap ayahnya dengan heran. Lalu dia berkata, "Ayah, aku Colin, putramu." Anda tidak bisa mempercayainya, tapi itu benar. Colin membawa ayahnya ke taman dan memberitahu bagaimana keajaiban telah membuat bunga dan pohon tumbuh dan membuatnya tumbuh kuat dan sehat. Mr. Craven berpikir bahwa itu adalah cerita yang indah. Dia duduk di sebelah kepada Mary, Deacon, dan hewan-hewan dan berbicara, dan tertawa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dia sangat bangga dengan putranya yang sehat dan bahagia. Sekarang tidak akan ada lagi rahasia. Kata Colin, "Saya tidak akan pernah membutuhkannya. Kursi rodaku lagi. Aku akan berjalan dengan ayah." Mereka semua berdiri dan berjalan kembali ke rumah Mrs. Medlock, dan Martha menyaksikan dengan takjub saat Mr. Craven berjalan melintas halaman, lebih bahagia daripada yang pernah mereka lihat. Di sebelahnya dengan kepala terangkat tinggi dan matanya penuh tawa, berjalan Colin sekuat dan mantap seperti anak laki-laki di Yorkshire.